المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وجميع بيته المقربين والقربين والشهداء والصالحين وعلى كل ناس كله إلى أرواح يبينا حدما ومنا حوا حدنا سبينا وصوت جهة الكتاب الشيخ أبي حميد محمد بن محمد ابن الوزير المصطفى وإلى حضرة الشيخ جمال حد لنا عليها ربنا يشاء سمز المدى يوقنا حي العالمين أرزل الذين رضينا عنهم بإذن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin sudah dibaca bahwa surat yang dibaca itu boleh satu surat, boleh mulai di akhir sampai selesai suratnya, atau di awal hanya beberapa ayat, atau seperti bacaannya Bilal, ambil sana ambil sini, dikumpulkan. Kata Nabi, kenapa kamu kok bacanya seperti itu? Jawabannya Bilal, karena aku ingin mencampur yang bagus dengan yang bagus. Akhirnya Rasulullah menjawab, ya wis apik. Rasul yaqra'u fi dhuhri bi tawalil mufassal ila 30 ayat. Ketika salat zuhur membaca surat mufassal yang panjang sampai 30 ayat. Di surat asar separuhnya itu, separuhnya 30, yang berarti 15. Di waktu maghrib akhir mufassal, akhirnya sholat yang dilaksanakan oleh Rasul ketika beliau gerak. Sholat yang paling akhir dikerjakan adalah apa? Maghrib. Beliau ketika membaca di sholat maghrib itu baca surat Al-Mursalat. Setelah itu sudah Nabi tidak sholat lagi sampai kabundut. Jadi ambil jumlah secara globalnya, at-takhfif, meringankan sholat itu aula, lebih utama. Apalagi ketika kasurul jam'u, banyak jamaahnya, banyak orangnya, ada yang tua, ada yang ada rencana mengucapkan apa-apa. Jadi ditakhfif, diringankan, jangan lama-lama. Katanya aula. Sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-nuqtah. Halo. Rasulullah berkata di dalam kemurahan ini, artinya kalau sholat itu diringankan aja. Dawuhnya gini, idza shalla ahadukum bin nas fal yukhaffif. Salah siji sampean kabeh sholat kelawan manungsa ngimami wong fal yukhaffif, maka becik ngringanaken, ngentengaken
Fa'inna fihi ad-dha'if wal kabir, karena di dalam kelompok manusia yang makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sudah sepuh, badal hajat, dan ada orang yang punya hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil. Kalau sudah salat sendirian, silakan panjangkan masya'ah sampai berapa aja boleh, karena sendirian. Karena teman-teman Anas sama Mu'adz bin Jabal ibu yusalli salat Mu'adz di kaum al-isya ing salat isya. Mu'adz bin Jabal salat bersama makmum salat isya. Tiba-tiba Al-Baqarah, membaca surat Baqarah. Wih, surat Baqarah itu berapa juz? 2 juz lebih. Akhara jamu kamatu sawara julun ijining wong lanang mina salat sing salat. Wa tamalan nyempurnakan sawara rasul inapsi kang bawaji. Ada orang yang mufaraqah keluar salat sendirian, diselesaikan. Qalu pokoknya ngucap sapa makmum wong akeh nafaqo munafik sapa rajul wong lanang iki. Wong sing metu saka salat terus diomong munafik karo wong-wong. Akhirnya kata Syakaya mongko wadul laporan sapa Mu'adz lan rajul. Jadi Mu'adznya wadul Rasulullah, rajulnya juga mengadu Rasul ila Rasulillah, marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah diadukan kepada Rasulullah, akhirnya apa? Fazajaro, mongko nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan yang Mu'adz. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, afatanun ana ta sira iku wong kang akeh fitnah, anta utawi sira afatanun ana ta iku wong kang akeh fitnah, anta utawi sira ya Mu'adz. Kamu itu memang orang senang memfitnah orang ya. Iqra surat as-sabbih was-sama wat-tariq was-syamsi wa duhaha. Salat isya itu aja maca ngono, maca surat sabbih was-sama'i wat-tariq was-syamsi wa duhaha. Yung ngene ku sakmono ae. Kadang-kadang bilang ayat itu cuman belasan ayat. Itu anjuran Rasulullah agar kita itu meringankan sholat ketika jadi imam. Soalnya makmumnya macam-macam, ada yang punya hajat, ada yang tua, ada yang lemah. Wa amma wadhaiful arkan, anapun utai penggawean rukun antara satun moko iku telu. Awaluha ayu khaffifa ar-ruku'a wa sujud. Pertama dari salah satu meringankan rukuknya dan sujudnya. La yazidu fi tasbihat ala salatin, orang nambahi sapa imam ing dalam macane tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, katanya jangan melebihkan dari 3 kali. Alat-alatin yang ada sering telu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Masalah sujud ya gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Telu iki nek ngimami. Aku terbiasa teman-teman diriwayatkan Anasin, yang sahabat Anas radhiyallahu anhu qol, satu sahabat Anas iku dawuh, ma ra'aitu akhaffa salati,
Marakhau itu ora weruh sapa ingsun akhaffa ing wong kang luwih ringanaken apane salate min Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Vitamamin ing dalam keadaan sempurna. Jadi kata sahabat Anas, dari orang-orang yang menjadi imam itu nggak ada yang lebih ringan dibanding Rasulullah. Rasul yang paling ringan sholatnya kalau jadi imam. Kalau jadi imam Rasulullah cepat tapi sempurna, bukan cepat terus nggak sempurna. Artinya bacanya tidak banyak-banyak dan tumakninanya tetap terjaga. Kacunggar berubah sampai sujud koyo manuk asal kacang. Kalau terawih wong. Jadi cepat tapi sempurna. Ringan tapi sempurna. Nah, yo, ruwayat dikatakan aidan Anas bin Malik, satu Anas bin Malik lama sholat bisa salat sapa Anas khalfa Umar bin Abdul Aziz, di belakang Umar bin Abdul Aziz. Kakana ana sapa Umar iku amiran, dadi pemimpin, dadi penguasa fil Madinah, ana ing kota Madinah. Kala dawuh sapa Anas, ma sallaitu ora salat ingsun karo ahadin ing gurine wong suci asbah kang rupane apane salate fi salati Rasulullah, lawan salat Rasulullah min hadza syab timbang iki pemuda. Tak delok-delok kok ana wong sing salat serupa karo salat Kanjeng Nabi tinimbang arek enom. Ngomong Umar bin Abdul Aziz. Ola dawuh sapa Anas kot kulna ana sapa kita sabbihu maca tasbih waro aku burine Umar. Burine Nabi, burine Umar ada syab asran 10 Warwiya mujmalan dan diwaceritakan oleh mujmal annahum sahabat sahabat qaulu kuna nusabbihu ana sapa kita maca tasbih karo Rasulullah ing burine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ruku' was sujud, ing dalam ruku' lan sujud asran macane tasbih ping 10 an rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim. Lagi Umar lho kok ngono ping 10. Dari hasanun mengkono tingkah iku bagus. Walakin rata-rata tetap ini dari maca tasbih ping 3 ila kasrul jam'un ala akeh jamaah ahsan wikulu ape. Baca 3 kali aja itu ketika jamaahnya banyak lebih baik. Ya itu sebabnya karena orang banyak itu kan macam-macam, ada yang lemah, ada yang tua, ada yang punya hajat. Jadi kalau 10 kebanyakan baca 3 aja. Baca lam yahdur tatkala nek ora teko sapa ilal mutajarridun angin jamaah kang melulu dikini kang agama pala bahasa mongko apa bila sekalian 10. Jadi nanti kalau dilihat makmumnya kok semuanya orang yang ahli jamaah, ahli mendahulukan agamanya daripada yang lain, oh itu berarti bisa
membaca tasbihnya sampai 10 kali. Soalnya podo antara imam karo makmum seneng ngerjakan sholat sing tuh. Ada wajul jam'i bainar riwayat. Inilah caranya mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Yang satu bilang yang cepat, yang satu bilang lama. Akhirnya dijamak, dikompromikan. Ketika makmumnya itu banyak, yang tidak diketahui keadaannya, yang mungkin ada punya hajat, mungkin lemah, mungkin apa, itu 3 saja. Tapi kalau dilihat makmumnya kok orang-orang yang agamis, orang yang senang melaksanakan agama, gak mikir masalah dunia, mutajarridun lidin, ya tidak apa-apa 10 kali. Wa yang bagi ayakul imam min darufi rasi minar ruku' sami Allahu liman hamidah. Seyogianya imam ketika bangun ngangkat kepala dari ruku' membaca sami Allahu liman hamidah. Sami'a midangat sapa Allah liman hamidahu marang wong kang memuji Allah. Itu. Jadi ini yang kalau diberarkan salah satu, yang pertama adalah imam supaya meringankan rukuk dan sujudnya, jangan lebih dari 3 bacaan. Kemudian asaniyatu yang kedua fil makmum. Kalau saya yang pertama tadi dalam imam, sekarang makmum. Yang bagi seyogyo Allah yusawiya yento ora madani sapa makmum al imam di rukuk sujud ing dalam rukuk dan sujud. Bal ya ta'akhir balik ngari sapa makmum. Kalau yahwi mongko ora temurun sapa makmum li sujud yang sujud illa idza wasalat kejaba tatkala wis nyampe apa jahabatul imam badu imam ilal masjid maring panggonan sujud. Jadi makmumnya berdiri saja dulu, jangan ikut-ikut turun sujud. Nanti kalau imamnya sudah meletakkan kepalanya di tanah tempat sujudnya, baru turun untuk melaksanakan sujud bersama imam. Hakada koyong ini karena ana apa iqtida'u sahabat ya Rasulullah, mengikutnya sahabat kepada Rasulullah seperti itu. Nah, para sahabat tidak akan turun ketika Rasulullah mau sujud sampai Rasul sudah meletakkan kepalanya di atas tanah. Kalau sudah serap, baru mereka Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Wala yahmil rukuk juga enggak akan turun makmum. Iya makmum dudu imam. Wala yahmil ora temurun sapa makmum lir rukuk kanggo ngerjakan rukuk hatta istawi sehingga padha sempurna sapa imam rokaat. Dan juga ketika rukuk imam dibiarkan melaksanakan rukuk secara sempurna, baru makmumnya rukuk. Jadi ini bukan imam tapi makmum. Qad qila dan aturakan inna nasa yakhrujuna minas salati ala thalathati aqsamin. Orang itu
keluar dari salat ada 3 bagian. Taifatin bi khamsin wa isrina salatan, satu kelompok kelawan gowo nilai selawe salat. Wahum alladzina yukabbiruna kar'una ba'dal imam. Mereka adalah orang-orang yang takbir dan rukuknya sesudah imam. Itu yang pertama, membawa pahala 25%. 20 salatan. Wataifatun bisalatin wahidatin, ada lagi satu kelompok yang keluar dari salat membawa hanya satu salat toh. Hum alladzina yusawwunahu, mereka adalah orang-orang yang barengi imam. Pindah-pindahnya lo bareng. Itu dia bawa satu toh. Wataifatun bila salatin, ada lagi sekelompok orang keluar dari salat gak bawa apa-apa, gak kanggu sholatnya. Sholat sing berjalan loh kan, gak ada nilainya. Wahum alladzina yusabiquna al-imam, mereka lah orang-orang yang gerakan-gerakannya mendahului imamnya. Wabi waktu lifalan dan sulaya akan pendapat fi annal imam ing dalam satu imam berrukuk hal yantazir rukuko man yadkhulu liyana lafadul jamaah. Adakah imam waktu rukuk menunggu nyusulnya orang yang akan masuk sholat supaya dia orang tersebut mendapatkan keutamaan jamaah. Wa idrakahum lan nyusule nemune jamaah bizal rakaat maring angkana rakaat. Walal ala wala alal aula menawa yang lebih utama ada dari kamal ikhlas. Ada dari satu mengkono intidor itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Labak sabi orang bahaya kumujud kelawan anane intidor. Ilam yadhar tafawutun zahirun lil hadirin, karena ora pertelo ora ketinggal jelas kacet atau perbedaan yang nampak bagi orang-orang yang datang. Baina haqaum mar'iyun fi tarkit tatwil, satu ne HP hadirin ikut dijaga ing dalam ninggal dakwaaken ing atase hadirin. Yang penting kan tidak terlalu lama. Jadi ketika akan rukuk ada orang yang baru datang, biar mereka bisa menemukan rakaat bersama imam, makanya imam nunggu